dengar ya. Selamat malam. Shalom. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Tony. Karena waktu Ibu Lisya telepon saya, kasih tahu saya mau gantikan tugasnya. Saya bilang, kau tanya dulu Pak Tony. Kalau kau suka tahu di koordinator, baru saya barangkali mereka sudah ada siap juga orang, saya tidak tahu ya. Oh ya, jadi begitu dia kasih tahu sama Pak Tony. Saya bilang mepet sekali, tapi saya coba sharingkan firman Tuhan malam hari ini ya. Kan saya lihat kemarin berapa hari ini hujan badai. Jadi saya bilang, iya badai, itu kata badai. Ternyata bagaimana kita hadapi badai kehidupan ya. Dan malam hari ini kita berbicara tentang badai. Badai itu satu fenomena alam cuaca yang ekstrim ya. Bukan seperti hujan biasa-biasa atau angin yang biasa. Tapi ini ada hujan yang keras, deras, disertai angin yang keras ya. Dan kadang-kadang ada banjir, ada tanah longsor, itu dinamakan badai karena taufan yang besar. Jadi memang badai itu bisa dapat menyebabkan kerusakan. Biasanya ada pohon yang tumbang ya, ada rumah yang roboh. Kasihan kalau orang punya atap tidak kuat, biasanya atapnya berterbangan. Itu kalau badai. Kadang-kadang kita takut kalau kita lihat badai, memang kita takut. Sekarang kalau ada hujan deras terus menerus tidak berhenti berapa jam, kita daerah Tanjung biasa ada banyak. Di Trans itu biasa sampai tinggi airnya. Jadi itu hujan begitu kita harus siap-siap. Ada orang punya rumah yang bocor. Ya itu kalau kita alami badai yang sehari-hari ya. Badai itu ada bisa terjadi di udara ya. Biasa kita dengar pesawat di darat juga, tanah longsor, juga bisa terjadi di lautan sampai kapal bisa tenggelam. Nah, malam hari ini ada cerita tentang Tuhan Yesus juga mengalami badai dengan murid-muridnya. Pada waktu mereka naik di perahu menyeberang. Saya ambil dari bacaan dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan dulu, tidak panjang nih. Tentang angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi tenang. Ayat 25 terakhir, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Malam hari ini Yesus bertanya kepada kita juga, di manakah kepercayaanmu? Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita lihat ini cerita tidak asing ya. Yesus tertidur pada waktu mereka di dalam perahu. Yesus yang memerintahkan mereka untuk menyeberang ke seberang danau. Apakah Yesus tidak tahu akan ada badai? Dia tahu ada badai. Tetapi dia sengaja suruh mereka menyeberang ke seberang. Karena Yesus mau melatih mereka. Yesus mau melihat bagaimana murid-muridnya sudah bertumbuh sampai di mana. Selalu ikuti Yesus, sudah banyak lihat mujizat-mujizat. Tetapi Yesus mau mereka lebih yakin. Makanya dia mengajak mereka ke seberang. Dan mungkin Yesus sengaja juga tidur. Jadi mereka kebingungan. Kita fokus ke ayat 25 itu ya.
Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid itu, di manakah kepercayaanmu? Sebenarnya dia bertanya, di mana keahlianmu? Kamu pelaut. Dari muda sudah di laut. Kamu tahu itu cuaca ekstrim, masa kamu tidak bisa hadapi? Pasti bisa dong. Di mana keahlianmu? Yesus tidak bertanya itu. Yesus bertanya, di mana kepercayaanmu? Berarti dia bertanya sama kita malam hari ini. Pada waktu kita hadapi kesulitan, kita seperti murid-murid, kita ketakutan. Saya juga begitu. Cepat, gampang stres. Ada apa-apa, gampang panik. Ada dengar sesuatu, belum tenang dulu, panik. Bagaimana? Nah, kita kadang-kadang suka begitu. Ini kita lihat, sedangkan ada Yesus. Mereka juga mengalami badai. Ini Yesus mengajarkan kepada kita dan pada murid-murid. Badai itu biasa. Dan semua orang akan alami badai. Dan setiap hari atau setiap waktu bisa tiba-tiba ada badai. Kehidupan kita, perjalanan kita tidak akan mulus-mulus begitu. Sama dengan kita ini ada naik di dalam satu perahu. Kita berlayar ke lautan. Ya? Di tengah laut pasti ada angin, ada taufan, ada petir. Tidak akan aman-aman. Terus. Itulah kehidupan manusia. Setiap orang punya badai. Tidak ada orang yang kebal akan badai. Ada masalah besar, ada masalah kecil. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat tinggi, orang yang hebat pun mengalami badai. Masing-masing berbeda-beda. Itulah kita manusia. Jadi kalau saya sudah bayangkan, bagaimana kalau kita tidak dengan Yesus? Ya? Mereka ada dengan Yesus, ada badai. Kalau kita tidak punya Yesus, pasti kita lari kemana? Kita bersyukur malam hari ini. Kita bersyukur ada Tuhan Yesus. Kita sama-sama bisa punya penolong. Dalam hidup ini, dalam rumah tangga biasa ada badai, dalam rumah tangga suami istri, ya. Ada badai dalam keuangan, dalam ekonomi. Ada badai dalam anak-anak kita yang tidak benar. Ada badai dalam pekerjaan. Jadi badai itu bisa datang sewaktu-waktu. Umpamanya kita sakit flu. Aduh, saya sakit flu, leherku sakit. Kita cari obat, minum, bisa sembuh. Sakit kepala, kita minum obat, Panadol atau apa, sembuh. Tetapi kalau kita tiba-tiba ke dokter, divonis dokter, anakmu atau istrimu, atau kamu atau suamimu kena penyakit A, penyakit yang serius. Apakah itu bukan badai? Badai yang datang tiba-tiba itu membuat orang stres, membuat orang down. Orang lupa Yesus. Kecewa. Mulai bingung cari kemana-mana. Tetapi setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita harus semakin hari kita semakin bertumbuh. Memang badai itu akan datang. Tetapi kita masih punya Yesus. Ini yang harus kita sadari, ya. Jadi orang tiba-tiba divonis penyakit atau di PHK. Ya, saya punya anak 3. Apa saya mau kasih makan? Kalau saya tidak ada lagi gaji. Kan ini semua ada. Biasanya memang manusia suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya? Kenapa terjadi? Bagian kita harus percaya kepada Tuhan. Itu bagian kita. Kita jangan tanya kenapa itu COVID. Kemarin seluruh dunia mengalami badai yang besar. Badai COVID, kita tahu ya. Banyak orang dipanggil Tuhan, kasihan. Banyak orang kehilangan saudara, kehilangan keluarga. Bukan main, luar biasa. Kita bertanya, Tuhan kenapa izinkan terjadi COVID? Tuhan bisa perintahkan seperti danau. Stop, berhenti, langsung berhenti. Tetapi kadang-kadang ada hal yang Tuhan izinkan terjadi.
Bagian kita selidiki diri. Ada yang dipanggil Tuhan, bukan karena kita lebih kudus. Bukan karena kita hidup lebih baik dari orang yang sudah meninggal. Bukan. Itu rencana Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Kita yang masih sampai malam hari ini diberi napas. Kita bersyukur, bukan cuma sampai bersyukur. Kita harus lebih yakin kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya masih hidup, Ibu Sosya masih hidup, Clay masih hidup, Ibu Yeni masih hidup, berarti kita masih, Tuhan masih perlu, bukan perlu kita punya kehebatan, Tuhan masih mau kita buat sesuatu. Itu pasti. Jangan kita pikir begini, oh kan saya bisa santai, saya tuh kasihan, lihat orang sudah alami COVID. Tapi mereka seperti orang percaya masih enjoy saja. Siapa bilang tidak bisa enjoy? Bisa. Tapi kita perlu Tuhan. Lebih hari, lebih dalam. Ini situasi bukan lebih baik. Saya bukan nakut-nakutin. Situasi tidak akan berubah seperti dulu-dulu sekali, tidak. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Ini badai akan datang silih berganti. Ini sekarang COVID sudah berhenti. Ada stop, reda. Kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi, tidak ada satu orang pun yang tahu. Bagian kita waspada. Kita berjaga-jaga. Kita lihat murid-murid Yesus. Dia setiap hari dengan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus lakukan segala banyak perkara. Tetapi pada waktu dia alami badai. Kita lihat aja waktu Petrus berjalan di air, tenggelam. Waktu mereka lihat Yesus, mereka bilang itu hantu. Kita kadang-kadang memang begitu namanya. Ada teman saya suka kutip kata-katanya, namanya manusia. Kita masih hidup. Tetapi ada Tuhan Yesus, kita tidak boleh selalu mengatakan kita manusia. Kita harus berbeda. Amin. Kita harus berbeda. Jadi malam hari ini kita semua sama-sama berada dalam satu perahu. Ya, yaitu kita akan berlayar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berarti kita tahu kita punya tujuan. Orang keberangkat mesti ada tujuan dong. Kita punya tujuan di mana? Ada tujuan kita. Kalau malam hari ini kita berkumpul berarti kita mau bersatu di dalam Tuhan Yesus. Kita mau mengalami sesuatu dari Tuhan Yesus. Kita sedang menuju perjalanan ke tempat tujuan yang kekal. Yerusalem baru, itu cita-cita kita. Itu kita punya tiket ke sana. Kita kembali ke tadi. Kita fokus ke ayat 25 tadi, ya. Di manakah kepercayaanmu? Ini Yesus bertanya. Ada kan di Matius 8 ayat 26, ini sama, ceritanya sama. Yesus bertanya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Sama. Cuma bahasanya lain. Mari kita periksa. Periksa diri kita, jangan kita periksa tetangga. Jangan kita periksa di depan rumah kita. Orang punya rumput itu hijau atau dia kuning. Itu satu, dia berdosa atau tidak. Kita periksa hidup kita. Apakah kepercayaanku pada Tuhan sudah full? Kita periksa. Kita biasa lebih suka lihat rumput tetangga lebih kuning, lebih hijau. Kita tidak periksa kita punya rumput di luar sudah semak belukar. Baik kita periksa. Kalau ada sesuatu menimpa kita, kita periksa. Apakah kesalahan Tuhan? Pasti ada andilku. Jadi mari kita sama-sama kita belajar. Jangan kita sudah merasa aman dari COVID. Sudah kita aman, kita harus tetap kita. Firman Tuhan datang malam hari ini. Mengingatkan kita bahwa badai itu akan selalu datang. Tetapi ingat, ada itu apa dulu terkenal buku itu badai akan berlalu, ya. Badai itu pasti berlalu. Tetapi bagaimana kita bisa lihat badai berlalu sedangkan kita masih dalam badai? Ingat, bangsa Israel, umat yang tegar teguh, sudah ditolong Tuhan, berulang-ulang ditolong Tuhan. Tetap masih pegang lagi kepercayaan yang lain. Mari malam hari ini kita mau belajar. Keyakinan apakah yang harus kita miliki malam hari ini? Pada saat kita hadapi badai.
keyakinan. Kalau yakin, berbicara yakin itu berarti percaya sungguh ya. Percaya benar-benar tidak goyah. Kalau bilang, oh saya percaya, itu mulut bilang saya percaya. Saya yakin. Malam hari ini, Clay dikasih tugas sebagai WL. Dia harus yakin bahwa dia bisa. Amin. Harus saya yakin, saya bisa. Saya dikasih tugas sebagai pewarta, saya harus siap. Oh saya bisa. Itu kita harus yakin kepada diri kita. Ingat, yakin itu kepada diri kita berbeda dengan yakin percaya kepada Tuhan. Jangan bukan kita yakin bilang, oh saya hebat. Saya yakin keuanganku cukup untuk sampai 10 tahun akan datang. Saya yakin asuransiku ada. Bukan, saya percaya itu bukan. Kita yakin karena kita bersama dengan Tuhan. Kita pegang asuransi berapa banyak, tapi kalau kita ada Tuhan, baru kita bisa aman. Kita perlu Tuhan. Ya malam hari ini kita akan masuk dalam keyakinan. Jadi kepercayaan apa yang harus kita miliki malam hari ini? Ada saya bagi 3 hal. Yang pertama, Tuhan kita harus yakin ya. Kita sudah ikut karismatik, sudah dibaptis, sudah berapa lama? Kita harus punya keyakinan, punya iman ya. Minggu lalu kita dengar Ibu Mega berbicara tentang iman. Kita harus yakin dengan benar Tuhan punya rencana indah di balik badai. Amin? Ada amin? Tuhan punya rencana. Tapi bisakah kita percaya, kita yakin? Sedangkan saya alami sakit tidak sembuh. Yeremia 29 ayat 11, kita semua tahu ini ayat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu kehidupan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan itu, bukan kosong. Dia punya rencana indah di balik badai. Percayakah saudara dan saya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita periksa, kita ini terpanggil sesuai rencana Tuhan pasti. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita yakin, kita percaya Dia di balik badai ada sesuatu yang Tuhan sediakan? Ini ayat-ayat yang luar biasa. Yang biasa kita konsumsi, yang kita dengar. Pada waktu badai datang, kita ingat ini ayat. Jadi badai itu Tuhan Yesus izinkan mereka mengalami karena Dia tahu Dia mau melatih iman mereka. Tuhan melatih iman kita, saudara dan saya. Kita masuk dalam proses badai. Ada yang besar. Biasanya kita alami badai, terus mulai meningkat. Mulai masalah lebih besar, kita sudah mampu tanggung. Ya kita harus naik kelas. Kita dari SD, masa kita kerohanian kita di SD terus, SD, SMP tidak naik kelas, tidak lulus. Kita dilatih Tuhan. Ada bagian kita yang masih dikasih licin lagi, digosok, karena belum licin, mesti digosok terus. Supaya kita bisa senyum. Ada badai, tapi kita bisa, halo, shalom. Padahal ada badai di belakang. Itu dari mana? Itu bukan kekuatan dari luar, tapi dari dalam. Tuhan mau kita dilatih. Jadi kita harus punya keyakinan benar bahwa di balik badai ada rencana indah bagi Tuhan dari kita. Jadi kita sendiri yang tahu akan diri kita masing-masing. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada di balik badai. Memang tidak gampang ya, tidak semudah itu kita berbicara memang mudah, tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin. Kita yakin bahwa sekarang kita sama-sama koreksi. Selama ini saya taruhkan kepercayaan saya di mana?
Banyak orang dia menaruhkan kepercayaan bukan cuma sama Tuhan, ada banyak dia taruh di tempat lain. Dia taruh di dalam keuangannya, dia taruh di asuransinya, ya. Dia taruh di bisnis yang sukses, ya. Dia taruhkan kepercayaan atau dia taruh pada Allah kecil yang lain. Kepercayaan yang lain selain percaya kepada Tuhan. Kita periksa sendiri, karena kita paling tahu. Kalau kita percaya sungguh pada Tuhan, kita tidak goyah, tidak kesana kemari, kita percaya di balik badai pasti ada rencana kita. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu, saya ini percaya Yesus, tidak percaya lagi. Karena sungkan, karena tidak enak sama mertua, tidak enak sama mantu, tidak enak karena saya kan bosku itu, saya kerja di dia, jadi saya ikut-ikut di dia. Nah ini belum percaya penuh, belum teguh. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, waktu Tuhan itu akan datang. Pasti. Ini kita yakin, Tuhan saya sedang diuji. Kita selalu di dalam doa minta kekuatan. Nah ini kita harus yakin pertama, yakin betul. Ya kita masing-masing periksa. Apakah saya yakin dengan di balik badai? Maka kita harus punya jalan, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan intim. Jadi kita tahu mungkin Tuhan bisa berbicara dalam hati kita. Kita percaya. Kita lihat begitu banyak contoh firman, apa itu cerita novel. Banyak sekali Tuhan itu mujizat. Janji Tuhan banyak sekali di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan. Kalau kita tiap hari kita baca, kita dengar, kita hayati dalam hidup kita. Memang kita sering jatuh, tetapi Tuhan uji masuk kita dalam ujian. Bukan hanya kita ke gereja saja atau ikut kegiatan, mau ikut apapun, tapi kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, percuma. Kita harus melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Amin. Catat saja di sini ya, Galatia 2:20, itu kita di dalam Kristus. Kita harus ingat begini, posisi saya berbeda dengan orang di luar. Saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Jadi apa yang saya hadapi bersama Yesus. Kan saya bukan di luar Yesus, Yesus di dalamku. Jadi waktu kita hadapi pasti Yesus, berikan kita kekuatan. Kita mampu jalani. Kita baca ayat pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi pada waktu kita hadapi badai, kita loyo. Tuhan Yesus mau kita harus lebih percaya. Kita contoh, Ayub punya masalah besar sekali. Tetapi endingnya Tuhan kembalikan dia lebih berlipat ganda. Ya, Yusuf menderita, dijual, di ini kita tahu ceritanya. Endingnya dia jadi perdana menteri, malah dia menjadi berkat bagi keluarganya. Itu cuma contoh di Alkitab. Tentu orang bilang, itu kan Alkitab, contoh. Kita harus alami sendiri. Memang masalahnya kita letakkan kepercayaan kita di mana. Itu saja. Saya kasih kesaksian pendek tentang suami saya. Mungkin sudah sering dengar. Dia sakit mulai dari stroke 15 tahun sampai dia meninggal. Dari 2005. 6 tahun dia cuci darah. Kita selalu stres, selalu kita tegang. Tiap mau cuci darah kita tegang. Karena sering akan alami sesuatu, dia drop atau bagaimana. Cuci darah 1 minggu 3 kali. Kita berdoa siang malam minta Tuhan, kalau bisa jangan cuci darah. Bagaimana bisa? Aku bilang, mungkin, tidak mungkin. Kita percaya, kita mau berdoa. Akhirnya 1 tahun, dia bisa cuci 1 minggu 2 kali saja. Kita sudah bersyukur 2 kali. Kita minta lagi, kalau boleh 1 kali. Kita minta lagi, kalau boleh 1 kali Tuhan, kalau boleh 1 kali. Kita tetap berdoa. Tidak pernah putus berdoa. Siang marah, mungkin kalau Tuhan itu punya telinga, dia sudah bosan dengar tuh Alci berdoa. Tiap hari dia berdoa.
Tiap hari dia minta. Tidak terjadi. Selalu yang kita lihat fakta drop. Tapi kita tetap minta. Kita tidak pernah kecewa. Kita tetap minta. Segala sesuatu ada endingnya. Tetapi ending itu bisa sukacita, bisa duka cita. Kalau orang sakit, dia minta kesembuhan. Bisa Tuhan sembuhkan dia. Tapi bisa juga dia mengalami kematian. Tetapi Tuhan sudah berikan kita semua kekuatan. Tidak ada penyesalan. Kita percaya semua itu rencana Tuhan, bagi dia indah, bagi keluarga juga baik. Kalau kita tidak punya kepercayaan kuat sama Tuhan, kita kecewa. Saya sudah berdoa berpuluh tahun, masa tidak ada tanda? Diberikan kekuatan yang paling menjadi sukacita bagi kita, dia semakin percaya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. 1 tahun belakangan dia betul-betul berserah. Dia selalu bilang Tuhan mau panggil dia. Tuhan sudah mau panggil dia. Kita selalu yang mau tahan dia, bilang, jangan gitu, jangan. Kita masih mau tahan, tapi Tuhan sudah teguhkan dia punya hati. Dulu sebelum itu, berapa tahun lalu dia suka alami mimpi buruk, ketakutan, ada yang datang. Kita mesti doa, tapi belakangan 1 tahun sudah tidak, dia pasrah sekali. Karena Tuhan sudah ada, sungguh-sungguh dia sudah yakin Tuhan ada di dalam dia. Nah, ini kesaksian saya, mungkin orang sudah sering dengar. Tetapi itu yang bikin saya kuat. Kenapa saya bisa hadapi dia begitu rupa? Tapi karena ada kekuatan dari Tuhan. Itu badai lah. Buat saya badai. Saya mesti pelayanan, saya mesti lihat dia. Tapi tidak pernah merasa saya capek. Tetapi itu karena itu Tuhan. Tuhan yang ajaib. Itu poin pertama ya. Kita masuk poin kedua, ada 3 poin saja. Kedua, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Yesus sanggup menolong. Kalau kita tidak yakin Yesus sanggup menolong, buat apa kita percaya Yesus? Kita ikut Yesus. Yesus menghardik angin dan danau itu. Langsung reda, tenang. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya suka itu Mazmur 46. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah ada di dalamnya. Itu di ayat 6 dan ayat 2 dan ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi kalau kita ada badai, kita ingat Allah itu tempat perlindungan. Jangan kita cari Allah yang lain. Memang pertolongan dokter kita harus cari. Mungkin teman bisa kasih advice kita, kasih kita jalan, bantu kita. Tetapi nomor 1 kita harus cari Tuhan. Yesus ada di dalam kita. Kita tidak akan goncang. Ada Yesus kok. Kita bisa sedih sebentar. Kita bisa kaget sebentar. Tapi sesudah itu kita bisa tenang. Ini saya alami, makanya saya mau bersaksi. Saya tidak main-main, memang betul saya alami. Jadi memang kita perlu Tuhan Yesus ya. Setiap hari kita perlu Tuhan Yesus. Kita mungkin baca di rumah itu Mazmur 121, itu bagus sekali tuh. Pertolonganku tuh, ada tuh, Tuhan penjaga Israel. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tadi Clay punya pujian penyembahan itu. Allah semesta alam. Allah semesta alam. Penguasa semesta alam. Kita percaya akan firman Tuhan. Jangan kita cuma baca berlalu begitu. Kita baca, kita hayati. Kita yakin Tuhan Yesus sanggup menolongku. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi kita, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dengan kita. Tuhan sayang sekali kita. Nyawanya dia berikan karena cuma menolong. Cuma ending perkaranya. Kita semakin percaya, kita yakin apapun hasil pasti kita terima dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Biasa kita berdoa. Contoh umpamanya Angel dia layani saudaranya sudah begitu lama untuk ingin kesembuhan. Tetapi akhirnya Tuhan panggil karena Tuhan tahu yang terbaik bagi dia.
Kalau dia tambah lagi berapa tahun sama yang suami saya, berapa tahun lagi tapi lebih setengah mati, lebih urus, lebih susah. Tuhan tahu itu semua. Maka Tuhan beri jalan kepada kita. Kita ingat, Yesus sanggup menolong. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu berdaulat. Itu tadi itu Allah semesta alam. Kalau angin dan air saja dia bisa bikin teduh, apalagi yang lain-lain. Kalau Tuhan mau, pasti bisa. Kalau kita malam hari ini masih ada, itu Tuhan izinkan kita masih bernapas. Berarti Tuhan masih berikan kita kehidupan. Jangan kita sombong. Tapi mari kita lebih koreksi diri. Kita lebih urus. Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita. Kita mati itu di tangan Tuhan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya? Bagus sekali kalau di rumah nanti baru baca itu Ayub ya. Kitab Ayub 37 dan 38 itu tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tuh supaya kita yakin itu Tuhan berkuasa atas apa? Jangan cuma kata-kata saya tapi firman Tuhan. Tuhan berkuasa. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita aja Tuhan tenun dalam kandungan. Apa enggak hebat? Ini tentang kehidupan manusia, belum alam semesta. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Luar biasa kuasa. Ayub 12 ayat 10 dia katakan begini, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Benar. Amin. Hidup kita Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kita tidak bisa menambah 1 menit atau 1 jam. Tidak bisa. Kalau memang sudah waktunya. Waktunya tuh. Ketika aku berfirman, ini ayat ini dari dulu saya sering baca, baru saya mengerti. Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sini gelombang-gelombang yang congkak akan dihentikan. Ayub 38 ayat 11. Itu air laut. Dia tidak pernah lewat pantai. Waktu terjadi tsunami, itu tidak terjadi. Bagaimana kalau air dia terus ke darat masuk sampai di kota? Tidak. Tuhan bilang stop sampai situ. Ada ayat-ayat yang bikin buat kita menjadi kuat. Kita harus baca. Baca itu Ayub 37, 38. Semua terjadi oleh nafas Allah. Jadi kita lihat hujan es, ada diceritakan di situ. Semua ada di dalam firman Tuhan. Kita melihat kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan di alam semesta. Sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Allah besar. Kalau kita punya presiden atau dia raja, apakah kita tidak merasa bangga? Kita ini punya Tuhan besar, berkuasa, luar biasa. Saya bersyukur saya bisa kenal Tuhan Yesus lewat teman-teman. Kalau dulu saya tidak kenal Tuhan Yesus, saya tidak tahu bagaimana jadinya hidup saya. Saya masuk di El Shaddai tahun 96, saya mulai kenal Tuhan Yesus. Ada teman-teman yang membawa saya mengenal Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan saya selalu ingat itu. Kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam hidupku, bagaimana kira-kira jadinya saya? Saya itu suka hura-hura dulu, ya. Air dan angin taat kepadanya. Maka terus terang kita kadang-kadang bukan Tuhan tidak menolong kita.
Tapi kadang-kadang karena kita kurang percaya, ya, kita kadang-kadang kita ragu. Jadi ini waktunya kita percaya ada 3 hal malam hari ini yang kita belajar, ya, bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik badai, bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan itu berdaulat, kita jangan takut. Tuhan berdaulat, asal kita sungguh-sungguh percaya. Jadi kesimpulan kita malam hari ini, setelah kita punya keyakinan yang betul akan Tuhan, kita harus ambil sikap. Respon kita dalam menghadapi badai. Kita harus sabar menunggu. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma sabar terus foya-foya, nonton film, sabar di dalam doa, baca firman, bersyukur. Sabar menunggu, jangan bersungut-sungut, jangan emosi, jangan marah. Karena itu menghalangi kita punya doa. Belajar bersabar. Yang kedua, kita tahu bahwa badai itu untuk singkapkan kelemahan kita. Kelemahan kita disingkapkan. Yang dulu kurang sabar, menjadi sabar. Oh iya, memang saya dulu begitu deh. Yang dulu saya sombong, sekarang saya rendah hati. Yang dulu saya pelit, sekarang saya mulai murah hati. Ini badai itu menyingkapkan kita punya kelemahan masing-masing. Ya respon kita harus mengerti, oh iya saya mau rendah hati. Ya. Jadi supaya kita punya hidup kita bangun di atas dasar apa? Fondasi kita harus lebih kuat. Oh, berarti saya harus lebih kuat. Fondasi saya mesti di atas batu karang, bukan di atas pasir. Kepercayaan saya harus ditambah lagi. Supaya iman saya harus dibangun lagi. Kita harus respon yang begitu. Jadi semua badai ini mengajarkan kita untuk supaya kita kembali ingat kepada Tuhan. Bahwa ada satu penguasa kehidupan kita. Ya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya debu dan tanah. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Maka mari kita selalu hadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini bisa menguatkan kita bahwa badai sebesar apapun, tetapi jika kita bersama dengan Tuhan Yesus, pada waktu kita yakin betul bahwa kita punya Tuhan yang besar, ya, kita taruhkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus, jangan di tempat lain. Tetapi maka kita akan berjalan melewati badai dan mencapai kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Play.